Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Aktor dan pembawa acara Indra Bruggman belakangan ini sedang jadi perbincangan hangat netizen. Aktor yang sudah menghiasi layar kaca sejak tahun 1997 ini terlihat lebih kurus dari biasanya. Banyak netizen pun mengetahuinya dari pipinya yang terlihat semakin tirus. Namun meski terlihat lebih kurus, penampilannya masih bak anak muda. Baru-baru ini Indra menanggapi komentar dengan pedas di sebuah postingan media sosialnya. Seperti apa ya cerita lengkapnya? Langsung kita viralin aja yuk! Indra Bruggman. Yes, lagi-lagi Anda menjadi perhatian netizen plus 62. Apapun yang dilakukan oleh Indra selalu jadi pusat perhatian ya. Pusat perhatian, bukan pusat perbelanjaan. Mual kali gue. Nah, itu dulu. Apa? Emang bener gak sih lo tuh memang sekarang ini, lo sendiri kalau ngaca, lo ngerasa gak memang lo jauh lebih kurus daripada sebelumnya? Gue sih karena ngaca tiap hari ya, Iya. jadi gue ngerasa terlalu kurus. Tapi mungkin karena orang-orang baru ngelihat gue Iya. dan mungkin foto-foto gue itu dimuat di sebuah media online, beberapa Oke. media online gitu kan. Jadinya orang baru lihat, oh Iya. Indra kok tuh kurus sekarang. Benar, gitu. benar. Kayak gitu. Karena mungkin. orang ngelihatnya gak tiap hari Indra. Nggak tiap hari. Tapi kalau lo nimbang, apakah berat badan lo memang secara drastis turun? Gue nggak pernah nimbang ya. Oh lo model kayak gue, yang penting ngerasain di badan enak gitu Iya ya? kan, yang penting celana masih muat, Nah, baju masih bisa dipakai benar. gitu. Aduh. Abang Samson, Bang Tigor dong. Bang Tigor. Ini serem banget sih. Aku serem. Ini bukan pengganggu iman nih, ini pengganggu rumah tangga orang ya? Bang. Itu lebih serem loh Indra sekarang. Iya, lebih serem itu loh. daripada hantu. Kalau hantu Oh. kita bacain surat Yasin langsung Hilang. Kalau Ya kan, kalau pengganggu ini rumah tangga tetap datang. Indra, masih rupi aja mulut Kalau nggak ganggu, kalau misalnya hantu dibacain surat Yasin hilang. Hilang. Kalau nggak ganggu rumah tangga orang, maju terus, ganteng mundur. Mohon maaf, Mbak Setan mau cari apa ya? Aku mau beli sate, Bang. Satenya 200 tusuk. Sebentar, Bang. maaf, kreatif. Lu jangan kurang ajar dong. Setan sama manusia pasti cakapan setan. Mana sih lu? Hargain dong perasaan manusia. Hargain perasaan gua. Tuh anak-anak, itu setan. Kok cakapan setannya daripada manusianya? Itu gua tahu. Sembarangan. Harusnya dibalik ya. Harusnya dibalik. Harusnya dong. dibalik. Bang, Apa? Abang takut nggak sih? Dede takut. Oh, Dede. Takut. Dede. Dede Sunandar. Apa Dede Lesti? Takut sama apa? Takut sama setan. Takut sama kamu. Ih, kalau aku mah nggak takut sama setan. Kenapa gitu? Aku takutnya kehilangan kamu. Oh. Mama, kalau lagi bucin, lagi ribet masalah percintaan, siapa aja diajakin begitu. Mbak ini setan atau apa sih sebetulnya? Aku tuh bukan setan, emang Iya. kelihatan kayak setan. Kan kalau setan itu kan gentayangan. Kok Mbak bukan gentayangan? Mbak kegatelan? Kenapa sih? Gentayangan. Ini nggak gentayangan, kegatelan. Bagaimana sih? Ya ampun, Jadi aku tuh masih nampak. Aku nih cuma belum keramas 3 hari, belum mandi. Oh, belum. Aduh. Loh, katanya... Apa-apaan di sini? Hei, kok ada dia? Katanya udah nggak di sini lagi. Belum masuk. Katanya Udah in free maksudnya. Katanya, Apa-apanya lu? katanya mau digantiin Main Bekti lu. aja. Nih, Vicky Prasetyo. Bekti tadi. Andra, ini sebagai penjualan harus setoran sama saya. Loh? Karena di sini daerah kekuasaan saya. Jadi harus setoran pendapatan saya. Kalau enggak, maka akan saya culik ini ibu kamu. Hei, Bisa? Ini tante saya nih. Saya bukan ibunya. Emang nggak ngeliat? Saya itu Pak D-nya. Ya saya budenya. Iya. Apain lo berani-beraninya lo ganggu Indra Bruggman lo? Ini cowok paling ganteng sekampung ya. Tuh kan, Apa-apaan lo? Ntar lu. Hah? Apa-apaan lo? Gue ceritanya kan lagi malak Indra Bruggman. Iya. Ini kenapa ada Bu Samson ikut-ikut kayak begitu? Gue lagi nonton. Ini siapanya?
Pak De saya. Pak D-nya. Pak De. Pak De. Ya udah, boleh kok jualan di sini. Tapi dengan catatan saya boleh nongkrong juga ikut-ikutan di sini Oh ya. boleh dong nongkrong sama-sama. Apa sih? Apa sih? Kalau ngeliat Nenek limpar. nenek lampir dong. Dia kalau ngeliat Selin kaget, takut dia. Karena ngerasa dihantui masa lalu. Indra bingung, ada apa ya sebenarnya? Makanya gue mau nanya. Kasih tahu Tapi ya. tadi Indra ketawanya gini. Ada apa? Sambil gue mikir gue. Lanjut ya, kalian jangan mengganggu nih karena netizen plus 62 sedang menunggu. Ini ada postingan dari Indra Bruggman yang bikin heboh dunia maya. Bener. Kita mainkan. Mana sih, Mel? Ini dong, Fik. Ya, postingannya. Makanya nikah-nikahan, Astaga. umur udah tua, cepat punya anak. Terus Indra balas, ribet lu. Nggak usah ribet. Kalau Ribet lu. kalau sama gue udah buy one get five. Enak sama dia. Udah gitu pintar cari duit, program banyak, cakep pula, masih muda, ya nggak? Iya. Tapi kan gua kalau ngelihat sosok Indra ya, apa sinetron dia dan lain, Ya. dia orang yang tenang, orang yang sabar. Tiba-tiba nih, ribet lu. Kenapa? Ada yang apa gitu, Bang? Kenapa Indra? Ini jawabannya buat sesama Indra apa gimana? Ini Kasian banget. Belum nikah-nikah juga. iya. Kasian banget loh. Mulai besok anakmu jangan gua namain Indra. Jangan. Ntar lama nikahnya Indra sama Indra belum nikah berdua. Oke, Indra. Bener. Indra ini belum nikah? Belum. Indra ini belum nikah? Ya. Kenapa? Kalau perlu ya kita doakan supaya mereka berdua cepat nikah. Masih Kenapa lu sampai bener kata Vicky, lu biasanya cool, lu males ribet sama netizen, tapi sampai lu akhirnya angkat suara. Kenapa? Karena ini ada komentar yang ke 10.000 kali. Wow. Kalau soal Indra, lu nikah dong, Ya. gue nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau udah ada embel-embel tuir Betul, dan betul. hahaha, Iya. nah itu yang bikin gue jengkel. Lu masih Terserah muda ya? Lu Masih bilang muda, kita gua belum 17. nikah, tapi lu bilang kita tuir. Krim malam gua gimana kabarnya, Cow? Gimana sih? Jadi karena kata-kata tuir sama kata-kata kayak ngejek hahaha kesel. Karena ada kata-kata hahahanya itu loh. Kayaknya ngeleceh Tapi gitu. kalau Ngecehin. kata-katanya ganti hehehe. Hehehe, Sama jangan aja dong. hihihi mendingan. Mungkin harusnya Sebenarnya kalau yang ngomong-ngomong begini kan nggak cuma sekali dua kali, pasti banyak banget. Banyak. Kalau selama ini lo ngadepinnya gimana? Nyantai aja, biasa aja. Biasa aja. Jadi nggak masalah. Cuma karena ini lagi emosi. Ini security. Hah? Security. Iya. Keamanan. Bukan. Celananya ketat banget kayak guru yoga. Celananya ketat. Ini bajunya doang security. Hari-hari bukan security. Apalagi mamanya Hello Kitty. Oke, tapi sampai sekarang berarti masih banyak komentar-komentar pedas yang datang kepada seorang Indra Bruggman Masih. di lapak komen ya. Masih. Yang paling kejam adalah pada saat gue dinilai terlalu kurus, Ya. itu ada yang bilang gue sakit penyakit yang Ya. Ya. itulah gue nggak bisa Membahayakan sebutin. gitu ya. Terus juga Ya. gue memakai obat-obatan tertentu Astaga. gitu loh. Oke, ini ada postingan Indra Bruggman tentang komentar-komentar Gokil keji. sih. Coba kita lihat nih ya. Dia bilangnya apa, Indra? Heran sama sebagian orang dengan entengnya komentar tentang seseorang dengan keji di media sosial tanpa memikirkan dampaknya untuk orang yang dikomentarin. Dulu saya diajarin orang tua untuk menjaga lisan, jangan sampai lisan kita merugikan orang lain. Tapi kok zaman sekarang orang dengan bangganya berkomentar menjurus ke fitnah keji pada seorang public figure di media Setuju. sosial. Seolah-olah kayaknya, mohon maaf ya, seolah-olah kayaknya netizen tuh ngerasa gue punya hak. Lu kan artis, lu kan di Iya. TV. Gua bisa Resikonya komen dong itu. jadi artis Resiko gitu dong. kan. Lu Iya. mau ngomong apa nah gitu? Ya kalian jangan lupa kalau kami ini adalah manusia biasa. betul. Kadang-kadang kami juga bisa menerima segala komentator, tapi kadang-kadang di satu sisi ada saat-saatnya kami tidak bisa menerima itu Benar. semua gitu loh. Dan kami juga tidak bisa diam terus karena beralasan karena ya itu adalah resiko dari pekerjaan yang kalian lakukan. Kami ini manusia dan saya bukan musuh kamu, itu aja. Gitu. Oh tadi Tapi kalau gue hashtagnya ya. jadi artis juga sering dikomentarin jelek. Gue mau bilang karena gue tuh emang gue sign kontrak jadi artis, tapi kan gue nggak sign kontrak untuk terima hinaan. Karena menurut netizen tuh kayak satu paket gitu loh. Iya. Sabar ya. Iya. Yaudah, jangan deket-deket dulu. Makanya kan sabar doang. Sabar. Iya, cuma sabar doang. Oh, Tapi nggak apa-apa, Sel. Ingat Selin. filosofi gua. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita. Ini loh. Oke, Tidak ini. mampu menutup jutaan mulut orang yang menghujat dan membicarakan kita. Iya. Tapi- Untuk netizen, Tuhan sudah menciptakan jari-jari yang indah buat kalian. Gunakan yang baik. Jangan menghujat antara sesama ciptaan Tuhan. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf, tadi jari-jari lo buat apa tadi?
mengkomentari. Tidak boleh Itu kan berkomentar yang netizen. buruk. Kalau jari-jari Iya. lo buat apa? Jari-jari saya untuk sosialisasi provider. Ya. Tapi Indra, banyak juga nih yang kita lihat beberapa artis kemudian memutuskan untuk udah deh kita maju ke jalur hukum aja deh. Ya, betul. Karena ini kan masalah ada pencemaran nama baik atau juga mungkin perbuatan tidak menyenangkan. Ada UU ITE. Lo melakukan itu atau enggak? Atau nggak usah deh? Udah deh ya. Sejauh ini nggak pernah kepikiran untuk maju ke arah sana ya. Selagi kita bisa handle dan kita misalkan tegur orangnya dan orangnya minta maaf, ya saya akan maafkan gitu. Cuman yang saya sedihkan adalah banyak sekali orang komentator-komentator yang pedas-pedas ini yang memakai atribut keagamaan. Artinya kalau dia memakai atribut keagamaan, dia bukan mempresent dirinya sendiri, tapi mempresent agama yang dia anut. Gitu loh. Saya sangat miris. Kalau lu mau nyinyir, lu nggak usah pakai foto yang gimana-gimana gitu. Terus caption-caption di profilnya tuh yang seolah-olah gimana gitu. berbanding terbalik dengan komentarnya dia. Gitu. Ada kadang-kadang cuma bilang, Kak jangan sensi dong, jangan baper dong. Kita kan hanya mengingatkan. Benar gak? Ada kadang-kadang yang seperti itu kan ngomongnya. Tapi mengingatkan juga ada adabnya. Mengingatkan tuh ada adabnya. Tapi kan Amel juga suka gitu. Kenapa? Padahal aku tuh kurus tuh karena diet. Aku selalu dibilang karena tekanan batin. Enggak. Padahal emang benar. Kamu itu kurus bukan karena tekanan batin, tapi karena tekanan masyarakat. Ya udah. Bicara masalah kurus, Indra. Ya. Boleh nggak dijawab sekarang sekaligus klarifikasi kembali? Karena ini tadi kan ada komentar yang begitu keji mengaitkan dengan penyakit yang membahayakan. Sebenarnya kenapa? Indra apa memang diet? Gue tuh nggak diet, gue sepedaan. Sepedaan. Kadang-kadang dari Tebet sampai ke Bogor sepedaan. Gitu. Dari Tebet sampai Bogor. Sampai Bogor. Iya. Tapi Vicky juga sepedaan, tapi nggak. Oh Vicky soalnya sepedaan bawa paket sih nganter. Olahraganya bukan sepeda, olahraga saya mau lari cepat. Oh, lari cepat. Iya, apalagi yang jadi garis finishnya Kali Noktarani itu tidak membuat saya capek untuk mengejar cintanya. Suka gitu ya. Wah parah lo Vick, diteriakin abis lo lagi ngerayu-rayu. Bohong tuh orang, bohong tuh orang. Jadi sudah terklarifikasi teman-teman semuanya ya, netizen dengerin. Ini karena memang olahraga, lagi suka sepedaan, sepeda itu kardio banget, jadi memang makin kurus gitu. Lagian mau dia kurus, mau dia gemuk, nggak ada urusannya sama kita, udah terserah. Yang penting dia bahagia, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakuin, itu yang paling penting. Dra, mohon maaf Bang, kita harus menanyakan mengenai ini sedikit, Indra, ini kan lagi heboh. Maaf, lu kepoin dulu dari kemarin gak ambil lu. Udah ada tuh, perkumpulannya suka minta maaf, Poindun sama Ramji. Kenapa aku tiba-tiba minta maaf? Iya, kan ini kan Indra kan dulu zamannya Brookman tuh dulu lagi, wah bener-bener sinetron lagi aktif-aktifnya kan barengan sama Ijong. Ini tuh melihat sekarang ya udah nggak bisa dipungkiri deh, memang Ijong sekarang udah jadi pembahasan banyak orang gitu, karena udah kebuka kan ke media segala macam. Lu sendiri seperti apa melihatnya sebagai, ini kan salah satu teman dekat lu juga dalam persinetronan? Ya, sebagai seorang yang pernah mengenal Ijong, kita meniti karir bareng-bareng, saya sangat menyayangkan kalau sampai ada kejadian kenapa-napa. Karena saya kenal Ijong, saya juga kenal sama Dena gitu, walaupun tidak sedekat seperti saya kenal sama Ijong gitu kan. Tapi Dena dan Ijong adalah dua orang yang baik, dua orang yang saya respect gitu kan. Jadi begitu saya dengar kabar ada ABCD, saya cuma bilang bahwa oke, ini adalah sesuatu yang wajar dalam sebuah hubungan. Jangankan orang yang rumah tangga, pacaran aja bisa berantem-berantem. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan mereka mendapatkan jalan yang terbaik. Karena kan kasihan ada anak gitu. Betul. Tapi kok tertawa malah Brookman di sini ada artikelnya. Jonathan Fritzi dikabarkan selingkuh dengan Ririn Dwi Ariyanti. Indra Brookman tertawa. Ini harus lo klarifikasi nih Indra. Coba. Arti tawanya tuh apa Indra? Kalau tawa itu artinya gue nggak mau jawab. Gitu. Karena kan gue juga nggak tahu kenapa juga tanyain ke gue. Secara gitu. detailnya gitu kan ya. Gue bukannya asistennya Ijong yang kemana-mana Ijong pergi gue ada gitu. Tapi kadang-kadang orang ketawanya apa, disambung-sambungin sama apa mungkin. Padahal kan orang ketawa ya ceria, ya bagus dong. Ini apa salah? Itu Ijong-Ijong itu yang kemarin pas aku lagi mandi diintipin bukan sih? Bukan dong. Ijong itu. Kalau yang lagi mandi diintipin itu bukan Ijong. Siapa? Kolor Ijong. Ijong. Mbak Selin, kalau cowok Mbak Selin lagi mandi itu bukan ngintipin. Mbak Selin buka pintunya sendiri gitu loh, bukan begitu ya. Silakan masuk. Tapi kalau bicara sosoknya Ijong sendiri sebagai sahabat, dia orangnya kayak gimana sih, Indra? Karakternya apa? Kan lu yang bertahun-tahun syuting bareng. Kalau gue sama Ijong tuh bertolak belakang. Kalau gue lebih cenderung ke heboh, kalau Ijong cenderung ke yang sok cool. Oh dia gitu. tapi sebenarnya nggak cool-cool banget, nggak diem-diem banget. Usil banget dia sebenarnya. Usil dan manja Ijong tuh. Gitu, manja. Iya. Orangnya sih baik ya, baik artinya juga gue selama kenal sama Ijong nggak pernah ada konflik apapun, nggak pernah kita yang namanya berantem tuh nggak pernah gitu kan, selalu kompak, kemana-mana bandel bareng gitu. Jadi kalau ada
apa ya, tuduhan Ijong bagaimana saya juga bingung gitu. Tapi salut sama Indra tau, salut banget. Kenapa? Karena di saat teman ada permasalahan atau apapun menghadapi masalah, yang kadang menguatkan itu adalah sahabat dan temannya. terdekat, betul. Nah kalau sahabat kakak, butuh Ijong? Bukan butuh Ijong dong. Salah ya? Kalau sahabat dia, kalau sahabat dia butuh Ijong, berarti dia bukan Malani dong. Siapa dong? Gundur Wawu. Ganggu aja lu. Sarah ada di sini loh. Ini Natali. warga baru. Bu Natali. Iya. Pak Sule mana? Salah. Itu sering banget, itu sering banget. Ini warga baru Natali Sarah. Iya. Baru pindah di kampung kita. Baru pindah Pak RT. Iya. Oh iya. Dan ternyata dia punya keahlian itu mendekor sesuatu yang tadinya kurang bagus menjadi indah. Nah, saya rencananya warung mau didekor. Sebentar Pak RT, mohon maaf. Bu Sarah punya keahlian mendekor dari tadinya nggak bagus jadi cantik, jadi bagus. Dekorin muka saya dong kalau gitu, Pak. Sarah jadi punya keahlian yang tadinya mendekor yang tidak indah jadi indah. Iya. Bisa nggak masa lalu aku? Aduh. Ini dekor khusus rumah. Makanya dari rumah yang biasa menjadi lebih cantik. Maaf Bu Natali, bisa nggak dekor rumah tangga saya? Ini Natali emang keren banget. Natali apresiasi banget selama ini di sosial media sering bagiin tuh ya. Tips-tips untuk teman-teman di rumah juga bisa ikutin. Jadi bikin rumah terasa lebih nyaman dan indah dengan budget yang nggak terlalu gede ya. Benar banget. Nah, buat ibu-ibu yang memang tidak mewah. mengikuti sosial media, tenang, nih kita kasih lihat nih kegiatan yang luar biasa dari seorang Natali Sarah. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Benar Pak RT. Ada Pak RT. Natali Sarah semula dikenal sebagai bintang model yang kemudian melebarkan sayapnya dengan membintangi sejumlah sinetron. Kabarnya di tengah pandemi COVID-19, aktris berusia 37 tahun ini justru asik mendekorasi rumahnya dengan konsep yang unik dan menarik perhatian netizen. Rumah tersebut didominasi dengan nuansa putih dan bergaya Amerika. Dan baru-baru ini Natali pun merenovasi rooftopnya dengan konsep Bohemian style. Lantas dari manakah Natali terinspirasi membuat dekorasi rumah seunik ini? Langsung aja yuk kita viralin. Tadi kan lagi meeting tayang. Ya. Abi ribet banget kupingnya di telinga gue. Apa sih? Fik, itu ada sinetronnya lo sama gue semua. Yo, Artis gue ada sinetron. main sinetron lama. Ada dulu kita main sinetron. Dia yang nanya gitu, dia yang nanya. Sar, jelasin. Ya, nggak dulu sinetron apa sama Abi? Dulu sinetron Cintaku di Rumah Susu. Sebelumnya apa? Doa dan Anugerah. Itu gue masih piyik banget. Dia udah wow. Tapi dulu dia sebenarnya sosok yang suka genit gak sih goda-godain cewek? Enggak. Oh, emang enggak. Enggak, dia emang orangnya asik, baik, ganteng. Oh, dulu gitu? Iya. Kok sekarang suka goda-godain? Beda ya? Sekarang suka goda-godain Selin ya? Ya biasa, itu emang ada istilahnya. Istilahnya adalah bandelnya telat. Puber kedua. Iya, nggak apa-apa. Tapi Sarah, kita bicara lagi soal dekorasi tadi tuh ya. Keren banget. Bener nggak sih bahwa ternyata sendiri tuh semua, bahkan sampai parkir tuh masang sendiri? Oh iya benar. Ceritain dong. Benar. Jadi sebenarnya judulnya irit budget. Oh gitu. Pengen punya kayak rumah yang kayak kita kan main sosmed. Ya kita ambil aja yang bagus-bagusnya gitu ya. Jadi biasanya ibu-ibu nih hobi ngedekor, cuman budgetnya kan itu biasanya barang-barang dekor mahal. Nah gimana kalau misalkan jasa buat pasangnya kita pasang sendiri. Toh sebenarnya kalau di luar negeri Semua sendiri. cewek-cewek begini tuh banyak banget. Tapi nggak susah ya? Nggak susah? Nggak susah. Wow. Sar, berarti kan lo itu pasti melihat dari sosial media. Either dari YouTube, Instagram, segala macam. Ini mulainya apakah gara-gara pandemi ini? Nah mulai tambah Banyak waktu itu pas PSBB pertama. Jadi waktu awal-awal gitu, waduh nih nggak bisa nih, kita udah kayak orang stres di rumah. Gimana caranya ngebagusin biasa rumah, bergerak kan? mencintai rumah yang ada walaupun bentuknya segitu, disyukuri, terus ya udah dikreatifin aja gitu. Oke. Itu luas rumahnya berapa Luas sih? rumahmu berapa sih tuh? Sebenarnya 130. Yang bener lo. Itu Iya. 130 rumah lo. Iya, Terus cuma bisa ada kolam renangnya Cuma gitu di- Kak? Itu yang Kolam beda. rendem itu whirlpoolnya di lantai 3. Rooftop. Rooftop. Enak banget seru ya. Sorry, satu lagi sebelum lo merubah angkringan kita ini, warung kita. Udah ada orang yang menghubungi untuk menggunakan jasa lo nggak? Udah, alhamdulillah. Tapi jadi kayaknya di bidang itu yang aku posting di rumah, wall molding, whirlpool, swimming pool, gitu. Jadi loh kok jadi kesini? Tapi kalau orang-orang percaya dan suka, Iya dong, terus budgetnya lebih
lebih murah daripada mereka kontraktor kolam renang, ya udah deh biar mereka pada senang. Endorsan produk gitu. yang sama gitu udah banyak. Entah cat atau apa. Nah itu dia, nggak peka-peka ya. Dia udah ngomong Kak sama aku. Bilang apa sih? Gue juga mau bikin kolam katanya. Lah, terus Tapi kolamnya kolam cupang katanya. Kan lagi mahal-mahal, Selin. Kolam cupang mahal-mahal. Vicky, Kenapa sih? Oke. tolong ambilin Vic. Coba bawa, coba Vic. Dekor. Ini siapa Dekor tahu warungnya nanti si Indra Indra. Brukman juga kalau pengen punya rumah bisa ngedekor juga ya. Iya, maaf banget nih Natali, kita memang sengaja Iya, ini barang-barang seadanya aja yang ada di sini. Boleh nggak sih ngedekornya bagaimana caranya supaya terlihat lebih cantik nih angkringan kita ini? Boleh. Ya, Tapi dekor ulang. jangan kayak lama yang sebelah ya, angkringannya udah kolam rendem. Oh, iya, Rendem cuci. Ya Allah, Namanya cucian. Ya udah, ya udah. Kita kasih kesempatan dulu untuk di dekor, nanti kita lihat berapa dan kita pengen tanya sekarang udah nge-charge biayanya berapa. Nah. Sesaat lagi tetap di Kopi Kopi Viral. Viral.